Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakila Fintai Kusuma dari Offering F. Pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan hasil analisis iklan saya pada mata kuliah Komunikasi Persuasif Desain. Pada iklan pertama yaitu ada iklan iOS versus Android dalam switch to iPhone. Berikut adalah cuplikannya. Nah, setelah menonton cuplikannya, apa sih yang dapat dianalisis? Yang dapat dianalisis yaitu ada 3. Yang pertama, apa isi dari iklan tersebut yang ingin disampaikannya. Yang kedua yaitu termasuk ke dalam komunikasi persuasif apa iklan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana iklan tersebut jika dilihat dari segi etikanya. Nah, yang pertama yaitu isi dari iklan tersebut yaitu menyampaikan tentang keunggulan dari iOS dan secara bersamaan juga menampilkan kekurangan dari Android. Nah, dalam video tersebut terdapat menyampaikan fitur-fitur yang menyoroti keunggulan dari iOS seperti kecepatan kinerjanya, keamanan dan privasi, pembaruan sistem operasi, kemudahan dan penggunaannya. Dalam kecepatan dan kinerjanya, iklan tersebut menunjukkan bahwa iOS memiliki performa yang lebih cepat dibandingkan dengan beberapa perangkat Android lainnya. Ini dapat memungkinkan pada prosesor yang lebih cepat dan optimalisasi sistem operasi yang lebih baik dari Android. Selanjutnya ada keamanan dan privasi. Iklan tersebut menunjukkan bahwa iOS lebih memfokuskan satu fitur utamanya, yaitu keamanannya, dibandingkan dengan Android. Selanjutnya ada pembaruan sistem operasi, di mana iklan tersebut menyebutkan bahwa iOS mendapatkan pembaruan yang lebih konsisten dan cepat dibandingkan perangkat Android yang sering tertinggal dalam hal pembaruannya dalam perangkat lunak. Nah, selanjutnya juga ada kemudahan dalam penggunaan. iOS menekankan kemudahan dan menggunakannya baik dalam segi pengguna hingga integritas yang mulus dari perangkat Android lainnya. Dan yang terakhir ada kualitas aplikasi. iOS di sini menekankan bahwa ia memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih aman dibandingkan dengan yang ada di Android. Ini dapat disampaikan dengan menampilkan seseorang yang mendapatkan pengalaman aplikasi yang lebih baik setelah ia menggantinya ke iOS. Nah, yang kedua yaitu ada termasuk ke dalam komunikasi persuasif. Apa sih iklan tersebut? Iklan tersebut masuk ke dalam komunikasi persuasif emosional dan rasional.
Kenapa bisa termasuk ke dalam emosional? Karena dalam iklan tersebut secara langsung menyinggung kinerja dari perangkat Android, yang dimana mengkritik dan menyoroti berbagai kekurangan yang ada pada sistem Android. Kritikan tersebut bisa menimbulkan perasaan tertentu pada pengguna Android, seperti adanya rasa tidak puas terhadap pengguna perangkat Android. Dengan ini menonjolkan keunggulan dari iOS ini. Iklan tersebut berupaya membangkitkan rasa emosional dari penonton, khususnya pengguna Android, agar mereka termotivasi untuk beralih terhadap performa iOS, agar mereka memiliki rasa ingin terhadap perangkat yang lebih baik, serta keinginan untuk mendapatkan pengalaman penggunaan yang lebih optimal dan aman seperti yang dijanjikan dalam iklan tersebut. Nah, selanjutnya ada komunikasi persuasif dalam rasional. Kenapa bisa termasuk ke dalam komunikasi persuasif rasional? Karena dalam iklan tersebut menampilkan berbagai fitur unggulan yang dimiliki oleh iPhone, seperti kecepatan dalam memproses, tingkat keamanan yang tinggi, pembaruan sistem yang konsisten. Semua fitur tersebut didukung oleh data dan informasi yang konkret, yang dapat menunjukkan performa dan kelebihan yang nyata dari iPhone dibandingkan dengan Android. Dengan menampilkan bukti nyata mengenai keunggulannya, maka iklan ini memberikan argumen yang kuat dan terukur kepada penonton. Melalui strategi ini, Apple menggunakan fakta-fakta yang dapat diverifikasi untuk mempengaruhi dan meyakinkan konsumen terhadap keunggulan yang mereka punya. Nah, jika dilihat dari segi etikanya, di sini ada dua, yaitu dari aspek positif dan aspek negatif. Aspek positifnya itu, secara kejujurannya, iklan tersebut menjelaskan secara jelas tentang keunggulan dari fitur-fitur iPhone, dan iklan tersebut tidak menyerang secara langsung pengguna Android yang menyebutkan merek tertentu atau model dalam secara spesifikasi, sehingga dapat memungkinkan untuk mengurangi konflik langsung dengan pesaingnya. Nah, dari segi aspek negatifnya itu menimbulkan ketidakpuasan terhadap pengguna Android. Hal ini dapat dianggap sebagai strategi yang manipulatif karena memanfaatkan emosi negatif dan mendorong untuk beralih ke iPhone. Iklan tersebut juga menampilkan bahwa Android kurang aman. Dengan ini, iPhone menggunakan taktik untuk mendorong pengguna Android dapat beralih ke iPhone. Nah, kesimpulan dari iklan yang dilihat dari segi etikanya, yaitu secara relatif menjaga etika dalam beriklan dengan tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan dan menghindari serangan langsung terhadap pesaing. Dalam beriklan, pentingnya untuk menentukan keseimbangan antara menyampaikan keunggulan produk dan menjaga komunikasi agar etis dan positif. Nah, yang kedua yaitu ada analisis iklan terhadap Pocari Sweat. Dalam iklan kenapa kita bisa demam, berikut adalah cuplikannya. Saat suhu tubuh naik, cairan tubuh hilang lebih banyak. Pocari Sweat, jaga cairan tubuh. Utska. Dok, kenapa kita bisa demam? Demam adalah cara tubuh berperang melawan virus dan bakteri. Saat demam, tubuh kehilangan banyak cairan. Jaga cairan tubuh lebih baik dengan yang berion. Oke, makasih dok. Nah, setelah melihat cuplikan iklan tersebut, di sini ada 3 poin yang bisa kita analisis, yaitu apa isi dari iklan tersebut, termasuk ke dalam komunikasi persuasif apa iklan tersebut, dan bagaimana iklan tersebut jika dilihat dari segi etikanya. Nah, isi dari iklan tersebut yaitu bagaimana kita dapat menjaga ion tubuh kita di saat sakit dan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan hidrasi. Isinya yaitu ada hidrasi dan kesehatan aktif, kesehatan dan kinerja optimal, gaya hidup aktif dan sehat. Hidrasi dan kesehatan aktif. Iklan ini menyoroti bagaimana tubuh kita kehilangan cairan dan elektrolit saat kita sedang berolahraga atau beraktivitas fisik. Dalam iklan tersebut menjelaskan bagaimana Pocari Sweat hadir
sebagai solusi untuk mengatasi masalah. Pocari Sweat di sini diposisikan sebagai mitra yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan kinerja tubuh kita. Kesehatan dan tubuh dan kinerja optimal. Secara tidak langsung, iklan tersebut mengangkat konsep kesehatan dan kinerja yang optimal dengan menyoroti proses pemulihan yang cepat setelah mengkonsumsi Pocari Sweat. Dan secara tidak langsung, iklan ini memberikan pesan bahwa minuman ini tidak hanya membantu tubuh kembali normal saja, tetapi juga meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya ada gaya hidup aktif dan sehat. Bahwa dengan mengkonsumsi Pocari Sweat merupakan bagian dari hidup aktif dan sehat, dengan menggambarkan seorang atlet yang berdedikasi dan bersemangat dalam mencapai prestasi mereka, maka dengan ini iklan tersebut ingin mengajak penonton untuk bersikap yang sama terhadap kesehatan dan kebugaran. Selain itu, di dalam iklan tersebut juga terdapat sebuah pesan yang disampaikan langsung oleh seorang dokter, yang dimana pesan tersebut menjelaskan bagaimana tubuh kita ketika sakit yang kehilangan cairan tubuh. Maka dari itu, kita harus menjaga tubuh dengan minum minuman yang berion. Iklan ini juga menekankan bahwa Pocari Sweat bukan sekedar minuman biasa, melainkan formula yang dirancang khusus untuk membantu tubuh dan memulihkan diri dengan cepat dan efektif. Selanjutnya, termasuk ke dalam komunikasi persuasif. Apa sih iklan tersebut? Iklan tersebut termasuk ke dalam komunikasi persuasif berbasis fakta. Kenapa bisa disebut berbasis fakta? Karena iklan tersebut menyertakan penjelasan dari seorang dokter yang memberikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan tubuh, terutama dalam kondisi sakit. Dalam iklan tersebut, dokter memberikan penjelasan secara ilmiah dan faktual tentang bagaimana tubuh kita memerlukan hidrasi yang cukup untuk mempercepat proses pemulihan saat sakit. Dengan ini, kehadiran seorang dokter tersebut memberikan bobot tambahan pada pesan yang disampaikan oleh iklan ini. Dokter menguatkan argumen bahwa Pocari bukan hanya minuman biasa, melainkan minuman isatonik yang efektif dalam mengatasi dehidrasi dan memulihkan keseimbangan tubuh. Dengan demikian, penjelasan dari seorang ahli tersebut dapat membuat komunikasi iklan ini termasuk ke dalam komunikasi persuasif berbasis fakta dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, jika dilihat dari segi etikanya, iklan ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu menunjukkan kejujuran dan transparansi dalam penyampaian informasinya. Dengan menyertakan penjelasan dari seorang dokter, iklan ini memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai manfaat hidrasi dan peran ion dalam tubuh. Yang kedua yaitu iklan tersebut menghindari klaim yang berlebihan atau menyesatkan. Penjelasan tentang pentingnya hidrasi dan bagaimana Pocari Sweat membantu menggantikan cairan tubuh. Ini disampaikan secara realistis dan masuk akal. Yang ketiga yaitu ada iklan ini juga dapat mematuhi regulasi iklan yang berlaku dengan menyertakan profesional kesehatan dan memberikan informasi yang sesuai dengan standar media. Iklan ini memenuhi pedoman etika periklanan yang mengharuskan informasi yang disampaikan harus akurat dan tidak menyesatkan. Nah, dan yang terakhir yaitu ada analisis iklan dalam iklan Dettol. Pada iklan pakai Dettol jadi 100% gak khawatir kuman. Yang dianalisis yaitu apa isi dari iklan tersebut, terus termasuk ke dalam komunikasi persuasif apa iklan tersebut, dan bagaimana jika iklan tersebut dilihat dari segi etikanya. Berikut adalah cuplikan videonya. Kuberikan yang terbaik biar gak khawatir. Jangan, kuman! Gak apa-apa. Kok gak apa-apa sih? Pakai Dettol, gak khawatir sama kuman. Kirain sabun biasa cukup.
Dettol Dual Action Formula untuk anak dan keluarga. Mulai sekarang, hanya Dettol. Setiap hari untuk keluargaku. Gak apa-apa. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nah, setelah melihat cuplikan iklan tersebut, yaitu isi dari iklan tersebut yaitu secara spesifikasi ia menargetkan ibu rumah tangga yang memiliki anak kecil, yang dimana Dettol memberikan rasa aman dan nyaman kepada para ibu jadi tidak perlu khawatir lagi akan kuman yang menempel pada anak-anaknya. Iklan ini menampilkan situasi sehari-hari yang dihadapi oleh para ibu, seperti anaknya yang bermain dan beraktivitas di luar ruangan. Jadi iklan ini mencoba memberikan rasa empati dan kekhawatiran yang sering dirasakan oleh para ibu mengenai kesehatan anaknya. Nah, pesan dari iklan tersebut yaitu dengan menggunakan Dettol akan menumbuhkan kuman dan akan membunuh kuman dengan sangat efektif. Selanjutnya, termasuk komunikasi persuasif. Apa sih iklan tersebut? Iklan tersebut termasuk ke dalam komunikasi persuasif sosial. Kenapa bisa dibilang komunikasi persuasif sosial? Karena iklan tersebut bertujuan untuk mengubah perilaku para ibu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan anak-anaknya. Iklan ini mengajak para ibu agar tidak lagi merasa khawatir ketika anak-anaknya yang sedang bermain di luar. Pesan yang ada dalam iklan tersebut yaitu bahwa dengan menggunakan produk Dettol, ibu-ibu dapat memastikan bahwa kuman yang menempel pada anaknya akan menghilang, sehingga mereka dapat bermain dengan nyaman dan para ibu tidak perlu lagi merasa cemas akan kuman yang menempel pada tubuh. Dengan visualisasi situasi yang ditampilkan dalam video tersebut dapat mempengaruhi perilaku target audiens untuk lebih percaya dan menggunakan produk Dettol sebagai solusi untuk menjaga kesehatan keluarganya. Nah, selanjutnya yaitu ada iklan dilihat dari segi etikanya. Di sini juga ada 3 poin, yaitu yang pertama, memungkinkan penggunaan produk Dettol membuat para ibu tidak perlu khawatir lagi terhadap kuman sepenuhnya. Dengan ini harus didukung oleh bukti yang kuat. Jika klaim ini tidak didasarkan pada fakta yang akurat, maka iklan tersebut dapat dianggap menyesatkan dan tidak etis. Dan yang kedua yaitu memanfaatkan rasa takut. Meskipun ini strategi pemasaran yang umum, beberapa orang mungkin merasa bahwa pemanfaatan emosi seperti ini dapat mempromosikan produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada pemanfaatan norma sosial. Menggunakan norma tentang kepedulian ibu terhadap kesehatan anak sebagai cara untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa orang mungkin merasa bahwa ini adalah strategi yang mengarah pada perasaan bersalah atau takut tanpa memberikan informasi yang cukup kepada konsumen. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.